Saudara, setelah melakukan pertemuan bersama masyarakat di beberapa daerah, anggota DPD MPR RI Dr. Muhammad J. Wartabone kembali melakukan kunjungan kerjanya. Kali ini, Senator asal Sulawesi Tengah bertemu dengan sejumlah tokoh adat, agama, hingga anggota DPRD Kabupaten Banggai. Dalam kunjungan ini, Dr. Muhammad J. Wartabone yang juga didampingi ahli sejarah Universitas Tadulako Palu, Dr. Halyadi Sadi, yang memaparkan 3 pembahasan. Pertama, hasil Seminar Nasional Islam Tertua Nusantara Indonesia oleh Imam Syahban 168 Hijriah 792 Masehi di Banggai, Sulawesi Tengah. Kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Nusantara. Dan yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah terkait dana hibah. Kunjungan Muhammad J. Wartabone ke Kabupaten Banggai untuk memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait tugas DPD RI, serta bersilaturahmi bersama masyarakat Banggai. Selain itu, untuk mencari dukungan adanya seorang tokoh agama penting dari Banggai, yaitu Imam Syahban, guna mencari lebih dalam bukti sejarahnya, agar ulama asal Sulawesi Tengah bisa dikenal dunia. Muhammad J. Wartabone meminta pemerintah Banggai bisa membaca peluang dengan adanya IKN Nusantara, sehingga Banggai bisa menjadi lumbung ikan di Indonesia. Ya, ketika sekarang IKN ini udah menjadi ketentuan negara lewat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, dan kemudian Sulawesi Tengah ini sebagai provinsi yang sangat dekat, maka saya mengatakan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah ini sebagai mitra ibu kota negara baru. Kemudian Banggai ini bisa menjadi lumbung ikan nasional. Tapi semua itu tergantung daripada pemerintahan daerah yang memprogramkan tentang lumbung ikan nasional. Sebaiknya saran saya ini harus dimasukkan dalam RPJMD Kabupaten Banggai, kemudian Banggai Laut atau Banggai Kepulauan, 3 Banggai bersaudara ini nanti tinggal bersinergi. Kemudian ini lagi ditindaklanjuti nanti dari RPJMD, Pemerintahan Gubernur Sulawesi Tengah, Pemerintahan Provinsi Tengah, dan insya Allah akan disahuti oleh pemerintah pusat dalam rancangan Bappenas. Nah, yang sekarang kita ketahui secara nasional. Sementara menurut ahli sejarah yang juga dosen Universitas Tadulako Palu, Dr. Halyadi Sadi, rentetan sejarah keislaman di Banggai sudah jelas dan ini menjadi bukti sejarah bagi masyarakat Banggai sendiri. Ya, dari beberapa hasil penelitian yang saya sudah lakukan di Banggai, termasuk Banggai Kepulauan dan Banggai Laut, saya menemukan bahwa Imam Syahban itu datang ke Banggai di masa Puadino. Puadino itu punya cucu Imam Jalis. Imam Jalis ini yang menjadi bosanyo di Keleke, di kampung Keleke, Gunung W di Banggai ini. Kemudian terbentuklah Luwuk dari kota Luwuk ini berasal dari kampung Keleke yang turun membuat perkampungan Soho dan beberapa perkampungan di Luwuk ini. Nah, keluarga yang membuka kampung asam Jawa di Luwuk ini adalah keturunan dari Imam Jalis tadi yang memiliki 5 orang anak. Sementara itu, Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Banggai mewakili masyarakat Banggai berterima kasih kepada anggota DPD RI Muhammad J. Wartabone. Dengan pertemuan ini, masyarakat Banggai tahu asal-usul mereka dan diharapkan dalam pertemuan ini juga bisa menyerap aspirasi masyarakat Banggai. Ya, terima kasih banyak. Kami berikan apresiasi yang sangat baik sekali kepada Bapak Wartabone, Dr. Haryadi, dan telah memperkenalkan kepada kita masyarakat Banggai bahwa sesungguhnya di sini juga ada Imam Syahban, ya, yang notabene banyak masyarakat sini sebenarnya belum tahu. Dalam dunia sudah terbuka semua. Kita lihat tadi respon dari peserta sangat antusias, ya. Mereka sudah buka. Ternyata kita semua sini keluar. Apa yang menjadi poin penting dalam pertemuan ini juga seiring dengan keinginan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Nilam Sari Lawira yang menginginkan daerah Banggai bisa lebih maju. Dari Luwuk, Kabupaten Banggai, Tega Kusuma, Eko melaporkan. Informasi selanjutnya.